Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholik. Saat ini merupakan salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi visual. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib program studi Humas dan Komunikasi Digital Visa UNC bagi mahasiswa tingkat 4. Mata kuliah ini diharapkan mampu menguasai wawasan teoritis dan praktis dalam bidang desain komunikasi visual, pemahaman elemen-elemen visual, prinsip-prinsip desain grafis, serta aplikasi teknologi digital dalam menciptakan konten visual yang efektif dan persuasif untuk keperluan komunikasi strategis di era digital. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pesan visual, merancang materi komunikasi visual yang sesuai dengan target audiens, dan mengintegrasikan konsep branding serta storytelling visual dalam ruang lingkup hubungan masyarakat dan komunikasi digital modern. Pada pengajaran mata kuliah komunikasi visual, terdapat 3 aspek kegiatan, yakni delivery, interaction, dan assessment atau dikenal dengan singkatan DIA. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan project-based learning yang menggabungkan pembelajaran teoritis, yakni dengan diskusi konsep, analisis kasus, dan presentasi. Praktik laboratorium, yakni penggunaan software desain dan multimedia. Proyek kolaboratif untuk pembuatan kampanye visual terintegrasi, dan refleksi atau evaluasi yang bertujuan peer review dan self-assessment. Project-based learning ini membantu mahasiswa mengembangkan kompetensi praktis melalui pengalaman langsung dalam merancang dan mengimplementasikan solusi komunikasi visual yang relevan dan kebutuhan industri. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan problem solving dalam implementasi komunikasi visual. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini terdiri dari 5 CPMK utama. Capaian mata kuliah ini diantaranya mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep fundamental komunikasi visual dalam ruang lingkup hubungan masyarakat dan komunikasi digital, menguasai teknik desain grafis menggunakan perangkat lunak profesional, merancang strategi visual yang mendukung tujuan komunikasi organisasi, mengintegrasikan elemen multimedia dalam produk komunikasi visual, dan mengevaluasi efektivitas pesan visual berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi. Selanjutnya, CFMK diturunkan dan dikemas ke dalam 14 kali pertemuan untuk pemaparan materi dan 1 pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Adapun materi perkuliahan mengacu pada berbagai sumber, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber pembelajaran yang terdiri dari buku referensi, jurnal, maupun makalah. Sedangkan referensi sekunder adalah pembelajaran berbasis audiovisual dengan metode tutorial yang diakses secara digital dan terbuka bagi mahasiswa. Penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran komponen dan bobot penilaian dibuat dalam presentase. Untuk aktivitas partisipatoris dan hasil proyek dengan jumlah 55% untuk ujian tengah semester, 20%, dan untuk ujian akhir semester 25%. Kelulusan mahasiswa pada mata kuliah mengikuti standar Universitas Negeri Jakarta, yaitu mahasiswa yang mendapatkan nilai dalam rentang 56 sampai dengan 100 atau dalam rentang huruf mutu A sampai C. Demikianlah penjabaran terkait delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah komunikasi visual. Selanjutnya, berikut tayangan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah komunikasi visual bersama mahasiswa angkatan 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, berjumpa lagi ya di mata kuliah komunikasi visual bersama saya Abdul Kholik di pertemuan ke-10. Luar biasa ya, banyak sekali yang sudah kita pelajari sejauh ini. Bahkan di materi sebelumnya mungkin kita sudah belajar tentang visual branding. Mungkin di antara kalian sudah ingat tentang visual branding?
Sudah ya, ada 3 aspek yang akan kita pelajari. Ada visual branding itu berkaitan dengan warna, berkaitan dengan teksnya, bahkan berkaitan dengan elemen-elemen yang memang akan berpengaruh terhadap branding sebuah perusahaan atau lembaga. Nah, kita akan masuk pada materi yang baru, namun sebelum kita mulai materi kita, supaya kegiatannya lebih lancar, bisa dimudahkan, kita mungkin berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya akan absen terlebih dahulu ya untuk yang hadir hari ini nih, biar tahu siapa saja yang hadir dan enggak. Oke, yang pertama Kaila Sulendra hadir. Devara Alfaridski Wiraka. Kita akan masuk ke materi terbaru kita hari ini. Kita akan bahas mengenai UI UX. Sudah pernah dengar istilah UI UX? Sudah ya? Wah, luar biasa. Memang sih kalau misalnya ngomongnya tentang UI UX, apalagi konteks kekinian, itu sudah banyak sekali yang sudah mengetahuinya. Namun, kalau misalnya kita melihat di beberapa momen sebelumnya, atau mungkin ketika saya mengajarkan UI UX di tahun-tahun sebelumnya, itu banyak yang belum mengetahui istilah ini. Kenapa? Karena ini jadi satu studi baru, terutama di bidang desain grafis, yang memang perkembangannya saat ini semakin pesat sekali. Kenapa semakin pesat? Karena kita rasakan saat ini bahwa aplikasi-aplikasi teknologi, terutama aplikasi mobile, itu perkembangannya sangat banyak, sangat pesat. Sehingga UI UX ini jadi satu kajian penting karena akan mempengaruhi kualitas dari aplikasi mobile tersebut. Itulah kenapa demand dari UI UX itu semakin tinggi, karena banyak sekali perusahaan, baik itu bisnis, lembaga, korporat, itu sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi terbaru. Sehingga untuk bisa mengoptimalkan aplikasi-aplikasinya, diperlukanlah namanya UI UX atau User Interface dan User Experience. Nah, dalam keseharian kita, kadang-kadang nih, mungkin ada di antara kalian yang pertama kali menggunakan aplikasi, kalian tersasar nih, atau misalnya perlu mendownload sebuah platform tertentu. Lalu kemudian ketika kalian selesai mengunduh dan menggunakan aplikasinya, kadang-kadang ada saja perasaan yang membuat kalian mungkin merasa bingung, merasa asing dengan aplikasi tersebut. Dan mungkin kadang-kadang ada juga yang kesulitan dalam penggunaan aplikasinya. Di sini ada nggak yang pernah ngalamin dalam penggunaan aplikasi tersebut? Ada, silakan ajukan tangan. Baik. Dipersilakan kepada Rasidki ya untuk menyampaikan. Pengalaman saya pernah menggunakan satu aplikasi yaitu X, yang dulunya tuh Twitter. Nah, saya tuh menggunakan X tuh baru-baru kali ini karena memang ada beberapa tugas yang memang harus menggunakan aplikasi X ini. Menurut saya aplikasi X ini tuh sebenarnya bagus untuk mencari beberapa informasi tertentu. Cuman kalau menurut saya beberapa tampilan dari aplikasi X ini tuh menurut saya agak kurang menarik dan kurang memanjakan mata. Jadi itulah saya nggak bisa berlama-lama di X karena saya kurang suka tampilannya. Okay. Terus ada beberapa page dan halaman yang menurut saya itu agak ribet dan agak susah dimengerti gitu, Pak. Baik, terima kasih untuk Rasiti. Kasih aplaus dulu dong. Emang kadang-kadang ketika pertama kali kita pakai aplikasi, itu pasti ada experience pertama kali dari aplikasi tersebut yang kesan itu muncul, yang memang kadang-kadang itu jadi preferensi sendiri, tapi kadang-kadang itu tuh bisa jadi evaluasi gitu. Karena berkaca dari pengalaman saya sendiri pun pernah diminta oleh, mungkin kalian pernah dengar Glints ya. Glints ini sebuah platform pencari kerja. Mereka juga mencari beberapa expert di bidang UI UX, atau mungkin kepada customer awam sekalipun, untuk ngasih atau minta beberapa feedback dari platform yang sedang mereka kembangkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa memberikan platform yang terbaik dan bisa mempermudah. Itu tadi sebenarnya mengantisipasi jangan sampai ada user yang ketika pertama kali mereka akses, itu ada yang merasa kesulitan. Imbasnya adalah kalau misalnya mereka sudah muncul kesan negatif, bisa jadi mereka nggak akan berlanjut untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu. Makanya untuk keberlanjutan masa depan atau keberlanjutan supaya usernya juga lebih nyaman, lebih banyak, maka UI UX ini perlu diperhatikan supaya tidak hanya pengalamannya saja, tetapi secara UI itu sudah terstandar. Kita lanjut ya, tadi mungkin sudah sedikit dipahami mengenai UI UX, tapi kita juga perlu tahu nih mengenai konsep HCI. Kenapa HCI ini perlu kita pelajari? Karena itu tadi bahwa kita ini kan ada teknologi, ada platform ya, yang memang platform ini tuh tidak bergerak sendiri seperti halnya robot, tetapi bergerak atau dikerjakan oleh manusianya itu sendiri. Oleh karena itu ada keterkaitan antara teknologi itu sendiri, aplikasinya, dan manusianya.
Artinya segala sesuatunya nggak akan bergerak kalau misalnya tidak ada interaksi dari manusia itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan konsep HCI atau Human Computer Interaction, di mana sebuah device, baik itu laptop, baik itu HP, baik itu sekarang sudah ada Meta misalnya, hal-hal tersebut yang misalnya kita scrolling, kita menggeser mouse, kita swipe misalnya, itu bagian dari interaksi yang memang menjadi konsep dari namanya HCI. Ya, kenapa kemudian HC ini berkaitan? Karena di UI UX ini juga berkaitan dengan dua interaksi, yaitu terdiri dari user dan device itu sendiri. Makanya yang perlu diperhatikan tidak hanya device-nya saja, tetapi user-nya saja. Ya, ketika kita bikin aplikasi, bukan sekedar kita memperhatikan tampilannya, bukan kita memperhatikan sistemnya, tapi kita juga perlu memahami user-nya. Sama kayak kita mau mengiklankan. Ketika kita mau promosi, kita perlu menentukan namanya segmentasi, betul kan ya? Begitupun di aplikasi, ketika kita bikin aplikasi, maka kita perlu menyesuaikan aplikasi ini kira-kira bisa nggak dipakai oleh user tersebut. Itulah kenapa diperlukan UI, karena di UI itu menentukan standar dari visual desainnya. Sedangkan di UX mengetahui bagaimana sih pengalaman penggunanya. Artinya untuk memberikan kesan yang baik kepada penggunanya, maka UX di sini berperan. Berperannya seperti apa? Berperannya bisa berupa riset, bisa juga menanyakan beberapa feedback kepada user supaya aplikasinya sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Itu konsep dari HCI. Itu tadi ya sudah sedikit mengenai bahasan UI UX ini sendiri. Ada beberapa elemen-elemen yang ada di dalam UI UX itu sendiri. Kita lihat di sana ada kaitannya dengan UX, itu ada namanya information architect, ada user research, ada wireframe dan juga skenario. Ya. Skenario yang memang jadi bagian penting di UI UX karena ngomongin tentang struktur dari aplikasinya dari awal sampai akhir. Ya, dari pertama kali orang login mengakses aplikasi sampai orang-orang log out tuh strukturnya seperti bagaimana itu ditentukan oleh skenario. Tadi user research atau riset pengguna ini juga penting untuk mengetahui bagaimana sih kalau misalnya kita terapkan kepada pengguna pertama kali mereka pakai, kesan pertama yang mereka berikan terhadap aplikasi kita itu seperti bagaimana. Itu ada di tahapan UX-nya. Sedangkan di UI, ini ya beberapa hal yang diperhatikan adalah virtual design-nya, graphic designer-nya, color, dan juga tipografinya. Kita tahu bahwa beberapa elemen ini, terutama color dan tipografi, itu perlu dilakukan konsistensi. Atau di sebelumnya kita sudah bahas tentang visual branding-nya. Kalau kita sudah menentukan palette warna, sudah menentukan tipografinya, maka kita harus buat sekonsisten mungkin. Bahkan konsistensinya itu bukan sekedar penentuan jenisnya, bukan sekedar penentuan hexacode-nya saja, tetapi juga penentuan ukuran-ukurannya supaya terstandar. Itu yang nanti dibahas di dalam UI atau user interface. Ya. Jadi UI is about how the product is laid out, atau bagaimana sebuah produk ini bisa tertata dan terencana supaya lebih optimal. Ya, kenapa? Karena sebuah produk aplikasi itu dilihat atau visible. Makanya disebut sebagai interface. Sedangkan di UX is about how the product feels. Bagaimana sih sebuah produk itu bisa dirasakan oleh penggunanya atau memberikan kesan kepada penggunanya. Ini yang terpenting, apakah kesannya itu ke arah yang positif ataukah ke arah yang negatif. Apakah aplikasi ini bisa berguna bagi usernya atau kemudian aplikasi ini malah nambah ribet. Itu yang kemudian diperlukan di dalam UX. Karena itu tadi, proses dalam penggunaan aplikasinya sebisa mungkin tidak malah membingungkan usernya. Itu peran dari UX-nya. Lanjut, pada intinya adalah bahwa UI dan UX ini masing-masing punya kerjaan sendiri. Ketika kita merasa puas dengan apa yang kita lihat dari sebuah platform, maka di situ UI sudah bekerja baik dan sukses untuk memanjakan mata kita. Kadang ada beberapa aplikasi ya yang kita lihat, oh bagus juga nih. Tampilannya, enak nih digunakan. Berarti di situ UI sudah bekerja. Namun ketika kita merasa nyaman, kita sudah senang, kita sudah asyik menggunakan fitur-fitur dalam sebuah aplikasi, maka di situ UX bekerja dengan baik, terutama dalam hal pengalaman yang positif. Mungkin di antara kalian ketika menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi sosmed, itu kan punya preferensi sendiri ya. Instagram misalnya, Twitter, atau X, kemudian ada TikTok. Mungkin ada preferensi orang yang saya lebih nyaman di Instagram, saya lebih nyaman di X misalnya, atau saya nyaman di TikTok. Itu preferensi orang-orang, tapi itu yang kemudian dibangun dari pengalaman sendiri gitu.
Bagaimana mereka menggunakan sebuah aplikasi ketika ada kesan yang baik, bahkan mereka senang menggunakan aplikasi tersebut secara berulang-ulang, maka UX di situ sudah bekerja dengan baik. Ya, itu kaitannya dengan UI dan UX. Nah, beberapa platform terkini yang memang diperlukan di dalam pengembangan UI UX itu ada banyak banget. Ya, ada Figma, ada Adobe XD, ada Sketch, ada InVision Studio, dan lain-lain. Ada banyak sekali yang saat ini berkembang. Namun ada 3 aplikasi yang saat ini populer sekali dan bahkan banyak digunakan oleh para desainer-desainer khususnya di UI UX. Yang pertama ada Figma, yang kedua ada Adobe XD, dan yang ketiga ada Sketch. Ya, ini hampir semuanya gratis. Ya, ketiga aplikasi ini, meskipun memang ada beberapa fitur-fitur yang ketika kita butuhkan fitur tersebut itu perlu melakukan pembayaran gitu. Namun idealnya aplikasi seperti Figma dan Adobe XD ini biasanya gratis. Yang membedakan apa? Yang membedakan Figma ini biasanya platformnya hanya berbasis website. Sedangkan di Adobe XD dia berbasis desktop atau aplikasi. Jadi kalau mau pakai Adobe XD kita harus install dulu. Tapi dia gratis, beda dengan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator yang kita perlu bayar atau mendapatkan lisensinya. Tapi yang di Adobe XD ini gratis. Begitupun di Figma ini juga gratis, bahkan kita lebih mudah mengaksesnya karena kita menggunakan aplikasi itu hanya melalui browser saja. Gitu. Jadi ini akan sangat mempermudah, makanya desainer-desainer lebih memilih untuk Figma karena itu tadi memudahkan untuk aksesnya tanpa perlu install aplikasi, mereka langsung buka browser, akses websitenya, mereka langsung bisa ngedit. Bahkan proses kalau misalnya online, kolaborasinya juga lebih mudah. Gitu. Artinya ketika ada project yang sifatnya tim, akan lebih mudah untuk membagikan project tersebut. Baik itu untuk memberikan feedback maupun untuk kolaborasi supaya bisa kerjasama. Nah, kaitannya dengan UI UX ini, itu banyak banget sumber-sumber pembelajarannya ya, yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Baik itu melalui buku-buku referensi yang tersedia di sini, ada teori dan praktik desain UI UX, ini ada dari penerbit Gramedia, kemudian juga ada dari Alex Computindo, ini ada buku tentang khusus di platform Figma-nya sendiri, atau di buku Laws of UX. Nah, kalau di Laws of UX ini, buku yang memang memberikan standar bagi UX itu sendiri. Ya, artinya ketika membuat sebuah aplikasi, standar apa saja sih yang harus diperhatikan supaya sesuai dengan pengalaman pengguna. Tadi ya, meskipun ada preferensi tersendiri, tapi kalau misalnya sudah ada standar, artinya bisa digunakan secara lebih luas dan general lagi. Dan beberapa sumber pembelajaran lain melalui sosial media dan melalui YouTube juga yang bisa ditonton, yang bisa jadi referensi-referensi, karena mereka tidak hanya menyajikan tutorial, tetapi juga menyajikan portofolio mereka yang mengikuti tren-tren desain terkini. Jadi kalian bisa follow, bisa lihat channel-channel mereka supaya bisa belajar UI UX lebih lanjut lagi. Nah, kita mungkin akan belajar ya sedikit mengenai aplikasi Figma. Mungkin teman-teman bisa buka laptopnya masing-masing, kemudian mengakses website figma.com ya. Nah, nanti kita akan lihat nih sebenarnya aplikasi Figma ini tampilannya seperti bagaimana, kita akan belajar bersama-sama. Oke. Nah, di sini terlihat ya platform Figma-nya seperti ini. Bisa terlihat di sini bahwa di tampilan aplikasi Figma yang kita akses melalui browser, kalian bisa klik aja figma.com, bikin akun, lalu masuk ke workspace-nya. Di workspace Figma ini, sebelum kalian perlu ketahui dulu, di sini ada simple banget, ada di 3 bagian aja, 1, 2, 3 ya, yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ya di sini itu adalah ruang frame atau halaman-halaman yang kalian buat. Ya, contoh di sini ada nama projectnya, kemudian di sini ada layers-nya, di sini ada nama frames-nya. Ya, ini konsep dasar dalam penggunaan aplikasi Figma yang bisa kalian terapkan. Memang secara interface dibandingkan dengan aplikasi desain grafis yang lain, Figma ini sangat-sangat simpel sekali ya. Jadi memudahkan kalian untuk bisa mengeksplorasi ya, berkaitan dengan pembuatan konsep desain sebuah aplikasi. Sampai sini sudah paham? Ya. Luar biasa, ini memang sebuah platform baru yang mungkin demandnya sangat tinggi, tetapi still mengandung UX juga sangat diperlukan dalam konteks terkini. Ya. Kalau misalnya tadi kita sudah belajar yaitu mengenai platform penggunaan Figma, nah, kita akan praktekkan secara langsung, namun saya akan minta kalian untuk dibagi secara kelompok ya. Silakan untuk berkumpul di kelompoknya masing-masing, kita akan buat. Saya akan tugaskan kalian untuk membuat sebuah project UX ya. Tadi sedikit sudah saya jelaskan, jadi kalian bisa belajar dan mengeksplorasi untuk membuat sebuah project UX.
Mengapa ini diperlukan? Karena untuk menguji nih kemampuan kalian, pertama dan membuat sebuah desain visual yang memang memperhatikan penerapan perbedaannya kalian. Silakan berkumpul masing-masing 5 orang ya, per kelompok. Lalu nanti menentukan kira-kira mau bikin aplikasi apa yang sesuai dengan ide masing-masing. Lalu nanti kita akan presentasikan, silakan nanti presentasikan ya secara singkat mengenai direkomendasi UI/UX-nya. Biasanya seperti apa saja, artinya untuk bisa bikin minimal 2 frame aja. Sampai sini siapa kamu tadi ditanyakan? Silakan berkumpul di kelompok masing-masing, bisa disesuaikan. Baik, sudah ready semuanya ya untuk aplikasinya? Baik, saya akan tentukan untuk yang presentasi pertama melalui Duck Race ini. Saya persilakan untuk kelompok PIS dulu ya untuk maju dan mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kita mau jelasin aplikasi Jekis. Kok langsung ke sini sih? Enggak. Jadi untuk yang pertama itu kita untuk pembukanya kita klik sign in. Terus habis itu ini juga ada bisa naruh email. Kalau misalkan belum login itu bisa pilih sign up. Tapi kalau misalkan udah login sebelumnya klik login aja. Sini udah tinggal login. Nah ini bisa masukin email, langsung login lagi. Nah, ini udah masuk ke tampilannya. Oke, selain itu di PayIS kita punya fitur seperti dark mode, juga ada seperti kayak riwayat transaksi dan boleh diklik dulu. Ini ada riwayat transaksi sebelumnya, boleh di back. Dan juga ada sistem QR, pembayaran melalui QR. Ya, seperti ini. Oke, terus selanjutnya di sini juga di home bar kita ada notifikasi, boleh diklik. Nah, di notifikasi ini nanti ketahuan nih tadi kita bayar di mana aja, misalnya di Indomaret, Alfamart dan lainnya riwayat yang tadi kita keluarin dari aplikasi ini. Terus selanjutnya di sini ada profil yang isinya tuh ada informasi akun, lewat transaksi juga dan juga ada pusat bantuan. Oke, jadi itu aja yang kita jelasin dari PayIS, dari fitur aplikasi kita. Terima kasih. Untuk nilai PayIS di sini ide dan konsep poinnya 28, prinsip desainnya dari maksimal 30, 35 nilainya 30, sistem dan fitur maksimal 20 nilainya 17. Presentasi dan dokumentasi maksimal 15 nilainya 10. Totalnya 85. Oke, tadi kita sudah presentasi ya mengenai aplikasi UX luar biasa, sudah memahami dalam penggunaan aplikasi tersebut, bahkan dalam desain sistemnya itu sudah sangat komplit sekali, bahkan dalam penggunaan fitur-fitur yang ada di Figma itu luar biasa, kalian sudah pahami dan sangat bagus sekali ya. Kita kasih aplaus lagi dong untuk semuanya. Saya sangat apresiatif sekali atas kerja keras kalian dalam membangun sebuah ide aplikasi baru, terutama menggunakan Figma ini sendiri karena fitur-fiturnya sangat luar biasa lengkap dan relevan ya. Baik, mungkin tadi sudah ada sedikit ya pengalaman kalian dalam membuat sebuah UI designer dan juga UX designer. Mungkin ada di antara kalian nih dari kedua hal ini
Mana sih yang prefer kalian kalau misalnya dipilih, apakah lebih enak sebagai UI designer atau lebih nyaman sebagai UX designer? Mungkin ada yang mau menyampaikan nih, kira-kira kalian lebih prefer di mana sih? UI ataukah UX designer? Boleh angkat tangan siapa? Oh, silakan. Wah, Rizal untuk menyampaikan kira-kira gimana sih komentarnya? Gimana? Kalau saya sendiri itu lebih tertarik menjadi UI designer karena saya tuh punya ketertarikan di desain visual. Jadi saya pengen menciptakan UI yang punya interface yang lebih estetika gitu Pak di Oke. mata penggunanya. Jadi lebih prefernya sebagai UI designer. Iya, Pak. Keren. Bagus ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oh, ini ada lagi. Kalau saya sih lebih ke UX designer karena saya tuh lebih tertarik ke gimana sih cara kerja sama pengalaman pengguna ini untuk menggunakan sebuah aplikasi. Jadi bukan cuma dari segi visualnya aja, terus kayak cari tahu nih kebutuhan pengguna sama nyari solusi gimana sih biar aplikasi ini tuh lebih mudah dipakai dan juga lebih nyaman dipakai sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul sekali ya. Karena memang ketika dulu ya, baik itu UI designer ataupun karena itu tadi kalau misalnya saling berkolaborasi dalam skill desain grafisnya maupun skill komunikasi untuk memahami penggunanya, karena kita sebagai PR misalnya, UX designer itu akan sangat relevan sekali, apalagi kalau misalnya kita senang di komunikasi. Itu tadi, karena UX designer itu berperan penting di situ untuk mengetahui, memahami apa sih yang diinginkan oleh penggunanya. Ya, terlepas dari itu semua, UI designer juga berperan penting untuk memahami prinsip-prinsip desain yang kadang-kadang desainnya mungkin menimbulkan kontroversi, kadang ada perlu revisi. Itu hal-hal yang wajar ya bagi kita. Yang terpenting adalah kita terus mengembangkan diri supaya skill kita lebih meningkat, supaya tahu nih kelemahan-kelemahan kita apa, supaya bisa terus berkarya dan tetap semangat untuk bisa bikin aplikasi ataupun sebuah desain. Ya, pada intinya di UI designer ini memang lebih fokus pada visualisasi, coloring, dan peningkatan kreativitas khususnya di interface aplikasi. Sedangkan di UX ya itu adalah mengeksplorasi bagaimana sih memecahkan masalah-masalah terkini. Karena aplikasi itu bergerak pada bagaimana sih kondisi saat ini supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah. Ya. Dengan ada hal-halnya tersebut, juga diperlukan bagaimana aplikasi tersebut bisa berjalan secara logis dan jelas sehingga mudah dipahami oleh penggunanya. Ini penting kaitannya dengan UI dan UX ini, terutama dalam konteks penerapan teknologi yang memang mengedepankan bagaimana sih kenyamanan penggunanya, bagaimana orang-orang bisa terus menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Kita tahu bahwa UI itu jadi satu hal yang penting sekali karena ketika UI ini bergerak secara baik, maka akan menimbulkan kesan yang positif kepada para penggunanya. Ya, kita lihat nih sejarah saat ini. Contoh misalnya iPhone ketika membuat sebuah UI baru di versi 26 beta, banyak sekali kontroversinya. Samsung dengan desain UI-nya yang menarik, itu juga bisa memberikan kesan positif kepada penggunanya sehingga HP-HP Samsung itu udah terkenal banget karena UI-nya yang sangat memudahkan penggunanya. Siapa yang berperan di situ? Yang berperan pasti UI dan UX designer-nya. Terlepas dari itu semua, ya, apa yang disampaikan oleh Rio Purba bahwa sebagus-bagusnya desain itu pasti ada aja yang nggak suka. Tapi sejelek-jeleknya desain, kadang pasti ada aja yang sukanya. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut untuk berkarya. Terima kasih untuk materi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insight yang baru, bisa mendapatkan skill-skill yang baru. Yang terpenting tadi ya, tetap semangat, tetap berkarya, dan terus berusaha supaya kita bisa mengembangkan diri. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.